Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nuraini, NIM 185211139. Saya dari kelas MBS 4D. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bank dan lembaga keuangan non-bank beserta jenisnya. Yang pertama yaitu fungsi dari bank. Fungsi dari bank yaitu untuk tempat menyimpan uang. Bank memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan atau menitip uang. Biasanya untuk penyimpanan uang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama rekening koran atau giro, yang kedua deposito berjangka, kemudian yang kedua sebagai pembeli atau penyalur kredit. Bank juga berfungsi sebagai pembeli atau penyalur kredit. Bank akan memanfaatkan dana yang disimpan nasabah dengan cara menyalurkan kepada pihak lainnya yang membutuhkan kredit. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai perantara dalam pembayaran. Bank juga dapat bertindak sebagai penghubung antara nasabah pada saat melakukan transaksi. Pada saat melakukan transaksi melalui bank, nasabah tidak melakukan pembayaran secara langsung, akan tetapi melibatkan pihak bank untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Yang keempat yaitu mencetak uang. Mencetak uang untuk kegiatan ekonomi sehari-hari. Tentunya uang yang dicetak merupakan uang sah dalam bentuk rupiah. Sebagai catatan, tanggung jawab pencetakan uang ini menjadi tanggung jawab bank sentral. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi lembaga keuangan non-bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana. Lembaga keuangan non-bank bekerja dengan menghimpun dana yang berasal dari nasabah dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Cara ini terbilang efektif karena penyimpanan dana dalam bentuk non-uang lebih aman dan efisien. Yang selanjutnya yaitu memberi kredit. Lembaga keuangan bukan bank dapat memberikan kredit dalam jangka pendek maupun panjang. Kredit memang termasuk dalam kegiatan utama dari lembaga keuangan. Biasanya kredit ini dibutuhkan para pemilik bisnis untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Kemudian menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank bisa menjadi perantara bagi pemilik modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan perusahaan yang membutuhkan modal, fungsi lembaga keuangan bukan bank yang satu ini tentu membantu perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan modal yang dibayar dengan cara kredit. Selanjutnya, ada jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga finansial yang menghimpun dana dari setiap anggotanya, kemudian menyalurkan kembali kepada anggota maupun non-anggota. Sumber pemasukan koperasi berasal dari anggota dan juga peminjam dari lembaga keuangan lainnya. Yang selanjutnya ada pegadaian. Pegadaian termasuk salah satu badan usaha milik negara yang memiliki fungsi sebagai penyaluran kredit kepada masyarakat. Dasar hukum yang digunakan adalah hukum gadai sehingga masyarakat terhindar dari bunga yang terlalu tinggi. Macam dari gadai yaitu gadai konvensional, gadai syariah, dan gadai emas. Kemudian ada perusahaan leasing. Perusahaan leasing atau multifinance memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran kepada perusahaan maupun perorangan. Ada BCA Finance dan BFI Finance. Kemudian ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang menghimpun dana dengan cara menarik premi
setiap bulannya selama masa kontrak kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai yang tertulis di dalam polis. Macam-macam asuransi ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan asuransi kendaraan. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, bank sentral dijadikan sebagai Bank Indonesia. Kemudian yang kedua ada bank umum. Bank umum merupakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang terakhir ada Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang hanya menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dibersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha Bank Perkreditan Rakyat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank yang diampu oleh Bapak Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.